Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah semuanya, kita jumpa lagi di Bejo SA Channel. Sebelumnya, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas seluruh nikmat yang diberikan pada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu sahabat sadar Allah, tindak intinya saya mendoakan pada Bapak Ibu semua, semoga kita selalu diberikan rahmat Allah SWT yang tiada putus, diberikan kesehatan, diberikan hidayah kesadaran terhadap Allah SWT, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kebahagiaan dan seluruh kebaikan di dunia sampai di akhirat. Amin. Bapak Ibu sahabat sadar Allah, kita hidup di dunia ini menyaksikan berbagai macam kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, sekitar kita, bangsa kita, bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Mulai dari permasalahan-permasalahan hidup kita, yang menyangkut keluarga, yang menyangkut masyarakat sekitar, kemudian masyarakat nasional, masyarakat seluruh bangsa Indonesia, di mana kita bagaikan melihat drama kehidupan yang panggungnya adalah bumi ini, panggungnya adalah negara kita Indonesia, di mana banyak tokoh-tokoh di situ, ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan drama itu adalah drama dari Allah SWT. Maka kita sering mendengar bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Sandiwaranya siapa? Ya sandiwaranya Allah SWT. Karena hakikatnya kita semua ini adalah zat-zat yang diberi peran. Ada peran antagonis, ada peran protagonis. Nah, kita sendiri peran apa? Ya mungkin bisa antagonis, bisa protagonis, atau hanya peran penyaksi, dimana kita memang sebagai makhluk Allah itu kita juga diberi tugas untuk menyaksikan, kita menyaksikan apa yang terjadi pada diri kita, menyaksikan apa yang terjadi pada sekitar kita, bangsa kita, dan kehidupan di dunia. Jadi rame sandiwaranya rame, dramanya rame. Ada yang berperan antagonis itu menghujat, memfitnah, menghina, dan lain-lain untuk menjatuhkan tokoh-tokoh yang berseberangan. Yang antagonis menjatuhkan protagonis. Yang protagonis juga begitu, mempertahankan ketokohannya, kalau sebagai penguasa-penguasa di daerah, penguasa bisnis, penguasa komunitas, penguasa bangsa, kita selalu mempertahankan. Jadi seolah-olah itu ada peperangan, peperangan berbagai bidang, ada konflik-konflik. Konflik-konflik ini diciptakan, memang diciptakan. Ada tokoh agama, ada tokoh spiritual, yang masing-masing itu merasa benar, saling pertahankan kebenarannya. Yang menghujat pun merasa benar bahwa yang dihujat itu salah, yang memfitnah merasa benar bahwa yang difitnah itu salah. Tokoh-tokoh yang nasionalis,
tokoh-tokoh pemerintah itu juga merasa benar. Ya. Karena apa? Karena mempertahankan keutuhan bangsa, persatuan bangsa, memajukan bangsa. Nah, itulah awal Allah. Awal Allah itu mutlak kebenarannya ya, mutlak. Jadi semua yang terjadi di bumi ini, ya, kita ngomong tentang manusia ya, nah itu mutlak kebenarannya, itu semua afal Allah, itu semua zatullah yang berperan ya. Yang masing-masing mempertahankan kebenarannya ya. Yang dihujat merasa benar, yang menghujat pun merasa benar ya. Kalau kita lihat dari sisi manusia, maka ya kita akan terpengaruh ya. Kalau kita memihak salah satu, maka ego kita akan akan semakin kuat ya. Kita memihak salah satu, ego kita akan semakin kuat. Ini kalau ya, semuanya ini untuk kepentingan dunia, ya, untuk harta, tahta, dan wanita. Akan tetapi kalau kita kembalikan pada Sang Pencipta, ya, kita kembalikan pada Allah sebagai satu kesadaran yang kita ini hanya cipratan dari Sang Sumber kesadaran. Kita kembali, kesadaran kita kembali pada Allah, maka kita bisa menyaksikan drama-drama ini dengan tenang, dengan damai. Kita sebagai tokoh yang netral ya, sadar Allah itu tokoh yang netral ya. Karena apa? Karena kita tidak punya hak untuk menilai, kita tidak punya hak untuk menyalahkan, menghujat, menghakimi dan lain-lain. Kalau kita betul-betul sadar Allah, maka itu semua adalah materi-materi pelajaran yang diberikan Allah. Disitulah kita belajar ya, atas peristiwa-peristiwa, atas sandiwara-sandiwara ini, permainan-permainan ini, dimana hidup itu hanya main-main. Siapa yang main-main? Ya Allah. Gitu. Tapi kita jangan lupa, kita diberi amanah ya, kita diberi amanah untuk selalu kita jalankan, harus kita jalankan. Dari kesadaran kita itu, kesadaran kita terhadap Allah, kita akan menjadi sadar terhadap amanah kita ya. Kalau kita berperan sebagai penguasa ya, kita jalankan otoritas kita, kekuasaan kita dengan kesadaran terhadap Allah atas perintah Allah itu. Jadi karena atas perintah Allah, Allah tidak memerintahkan kita untuk berbuat keburukan. Ini kita pandang, kita lihat secara hakikat ya. Allah tidak memerintahkan kita untuk berbuat keburukan. Jadi kalau menghujat itu perintah siapa? Ya bukan perintah Allah. Itu perintah ego. Kebenarannya juga kebenaran ego atas kepentingan duniawi. Disinilah kita oleh Allah diberi pelajaran agar kita bisa belajar. Belajar sampai kapan? Belajar sampai mati. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi ya. Bahasa Inggrisnya long life education. Belajar seumur hidup. Kita belajar dari peristiwa diri kita, itu materi pembelajaran. Yang terjadi pada diri kita, materi pembelajaran. Yang terjadi di keluarga kita, itu materi pembelajaran. Yang terjadi pada panggung bangsa ini, itu materi pembelajaran. Yang terjadi pada dunia, itu juga materi pembelajaran. Itu. Dan itu semua ketetapan Allah. Ketetapan Allah, karena Allah Maha Sempurna, ketetapan Allah itu sempurna.
Kalau sudah sempurna berarti ya tidak direvisi, ya, nggak ada revisi. Kalau sudah ditetapkan itu yang terjadi, ya terjadi. Kun fayakun. Allah katakan jadi, ya terjadilah itu. Jadi ya kita nggak usah pusing-pusing. Sudah sadar Allah, ya damai-damai saja, tenang-tenang saja. Nggak usah terpengaruh sana sini. Ya. Kita hanya jalankan perintah Allah. Perintah Allah itu menuju kebaikan. Ya. Perintah Allah itu tidak mencelakakan orang lain. Perintah Allah itu dijalankan dengan akhlak yang mulia. Ya. Dengan aturan-aturan Allah yang ada. Gitu. Jadi perilaku kita itu kalau menjalankan amanah, ya, sadar akan amanah, itu akan menjadi lebih baik. Ya. Jadi tidak ada kata-kata yang menghina, menghujat, tidak ada. Kalau kita dihujat orang, ya biarin. Yang bermasalah kan orang yang menghujat, bukan diri kita. Ya, kita nggak ada masalah. Kalau ada orang memfitnah kita, ya sudah, yang bermasalah dia. Kita nggak ada masalah. Kalau ada orang mengatai kata-kata yang tidak sopan, kata-kata kotor, ya sudah, yang bermasalah kan dia. Yang mengata-ngatai itu. Kita nggak bermasalah. Kita cukup sadar Allah, berserah pada Allah. Allah Maha Suci. Subhanallah. Itu Allah Maha Suci. Dengan masuk pada kesucian Allah, maka kita bisa melihat kebenaran af'al Allah. Kebenaran ketetapan-ketetapan Allah. Kebenaran Lauhul Mahfuz. Ya. Bahkan kalau kita bisa masuk dalam kesucian Allah, subhanallah, masuk dalam kesucian Allah, kita akan jelas melihat kebenaran perbuatan Allah. Jadi kita tidak menyalahkan perbuatan Allah. Kita hanya menyaksikan tanpa menilai apapun. Karena yang berhak menilai adalah Allah itu sendiri. Allah yang beri pelajaran pada kita, Allah yang menggembleng kita, Allah yang mendidik kita. Maka gurunya siapa? Ya gurunya Allah SWT. Kita itu murid. Murid itu nggak punya hak untuk menilai murid yang lain. Andaikan kita sekolah, yang ngisi rapotnya itu guru, masa kita ngisi rapot teman kita ngisi rapot musuh kita. Masa kita ngisi rapot murid yang lain, kan enggak. Andaikan itu sekolah. Dan dalam hidup ini ya kita juga sekolah, ya, hakikatnya kita sekolah. Maka Allah akan meningkatkan derajat kesadaran kita. Kalau kita berhasil, kalau kita dinilai lulus oleh Allah, maka derajat kita akan meningkat. Perumpamaannya kita sekolah, ya. Kita kelas 1 misalnya, kelas 1 sekolah dasar. Maka materi pembelajarannya itu pasti materi kelas 1 gitu. Kalau materi kelas 1 sudah kita selesaikan dengan baik, maka kita akan dinaikkan ke kelas 2, dan materi pembelajarannya pun juga kelas 2. Kita dianggap sudah menguasai materi kelas 2, maka kita akan dinaikkan ke kelas 3. Materi pembelajarannya pun kelas 3. Begitu juga hidup di dunia ini. Allah sang guru sejati memberikan pelajaran-pelajaran sesuai dengan
level kita. Ya, misalnya ya kita sekarang kita belajarnya di mana? Belajarnya Allah memberikan pelajaran itu melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, peristiwa-peristiwa yang kita ketahui, baik yang terjadi pada diri kita maupun di luar kita. Allah sudah menilai ini dikuasai, maka Allah akan meningkatkan derajat kita lebih tinggi lagi. Materi pembelajarannya juga disesuaikan. Maka tidak ada seorang pun yang tidak mampu mengatasi masalah dirinya sendiri. Hakikatnya seperti itu. Tidak ada masalah yang melebihi dari kemampuan kita. Allah memberikan satu pelajaran, tidak ada yang melebihi dari kemampuan kita. Pasti mampu. Hanya ego kita saja yang merasa nggak mampu, ego kita yang merasa berat. Sehingga kita stres, sehingga kita frustasi. Mengapa? Karena kita tidak sadar Allah. Kita tiap hari mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu masih terhenti di ucapan. Kita betul-betul belum berserah pada Allah. Ya. Kalau kita sudah masuk pada la haula wala quwata illa billah, itu betul-betul kita jalankan. Diri kita seperti mayat itu loh. Mayat itu kalau nggak digerakkan nggak bergerak. Ya. Dibuntang-banting, diseret sana sini nggak protes. Kalau sudah kita berserah, ya, maka betul-betul daya, upaya, kekuatan, itu kekuatan Allah itu aktif pada diri kita. Jadi yang menggerakkan kita itu Allah, bukan ego kita, bukan nafsu-nafsu kita, ya. Yang menggerakkan Allah. Kalau kita betul-betul tenggelam dalam la haula wala quwata illa billah. Makanya sesuai dengan yang diajarkan, sesuai dengan yang disampaikan, disaringkan oleh Bapak Setio Purwanto sebagai pembimbing kita di Padepokan Patrap, Surakarta, ya. Beliau mengajarkan secara umum, ya. Ada kejadian baik kita ucapkan subhanallah. Ada kejadian buruk pada kita ucapkan subhanallah. Kalau kita masuk, kita tenggelam dalam subhanallah, maka kita akan jelas melihat kebenaran af'al Allah. Waktu live streaming dijelaskan, beliau punya seorang pasien, suaminya selingkuh, ya, suruh tenggelam dalam subhanallah, nggak mampu, suruh subhanallah, nggak mampu. Tetapi kalau kita bayangkan, ya, istri kita cantik, setia, mendatangi kita lihat subhanallah, begitu ringan. Pasangan kita selingkuh, subhanallah, itu berat. Padahal apa? Padahal pasangan setia, pasangan selingkuh, itu af'alnya Allah, itu perbuatan Allah. Ya. Makanya kita perlu belajar subhanallah, mensucikan Allah, tenggelam dalam kesucian Allah, sehingga kita bisa melihat dengan jelas kebenaran perbuatan Allah. Allah Maha Benar.
Kalau sudah kita melihat kebenaran Allah, apapun yang kita lihat itu kebenaran Allah. Apa kita mau menyalahkan? Apa kita tidak terima? Wow, suami saya selingkuh itu salah, yang betul itu setia. Saya tanya, Tuhannya itu siapa? Kita membetul-betulkan afal Allah. Ya sudah, apapun yang terjadi pada pasangan kita, misalnya berbuat yang tidak baik, ya sudah, subhanallah, kemudian kita serahkan semuanya pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, insya Allah nanti pasangan kita akan menjadi semakin baik. Siapa yang merubah? Yang merubah ya Allah. Itu. Dalam dunia pendidikan ya gitu. Sekarang ini sudah kondisi pendidikan di Indonesia dulu dengan sekarang sudah jauh berbeda. Dulu murid itu sangat taat pada gurunya, sangat patuh pada gurunya, menghargai gurunya, adabnya bagus, akhlaknya bagus terhadap guru. Walaupun dipukul guru, si murid bisa introspeksi. Bahkan kalau lapor ke ayah, malah kita ditambahi. Guru memukul kita, itu nggak ngawur ya, itu ada batasnya. Dalam rangka memberikan efek jerah, dalam rangka mendidik. Ya. Guru nasihati kita dalam rangka mendidik. Ini bukan berarti saya membenarkan bahwa guru itu harus memukul siswa, enggak. Tapi memang kejadian dulu yang saya alami seperti itu, saya yang mengungkapkan fakta seperti itu. Nah sekarang apa yang terjadi? Ya murid memanggil nama guru, nama kepala sekolah, memanggil kepala sekolah hanya namanya, misalnya namanya apa ya, yang nggak ada itu nama apa ya? Ya semuanya ada. Ya, repot lah, ini perumpamaan ya. Ya misalnya namanya Karim, jangan Karim ya, namanya Parjo. Ini contoh ya, kalau ada yang kebetulan punya nama Parjo, bukan itu yang saya maksud, bukan yang punya nama Parjo. Kalau dulu itu zaman saya sekolah, itu nggak berani manggil Parjo. Sekarang saya lihat tuh manggil gurunya nama Jo, Parjo, Kondi Jo, ngulang Jo. Asik ya, itu hafal Allah. Kita nggak bisa menyalahkan, tapi kita diberi amanah. Amanah apa? Yang guru amanahnya mendidik, ya harus jalankan amanah itu. Kita yang di rumah sebagai orang tua juga punya amanah mendidik anak. Amanah tetap kita jalankan. Tapi jangan menghujat anak. Jangan menyalah-nyalahkan perbuatan. Ini salah kamu, goblok, dan lain-lain. Oh, itu malah prasangka kita itu malah akan jadi kenyataan. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita bisa melihat bahwa itu kebenaran dari perbuatan Allah, meski kita bisa ambil pelajarannya apa, mengapa anak saya itu jadi kurang ajar, akan kita temukan, oh ternyata masalahnya ini, saya harus memperbaiki ini. Itu. Nah, disitulah belajar. Dalam zikir nafas,
Allah. Ada fenomena-fenomena. Wah, tubuh kita digerakkan, disujudkan. Itu juga tanda. Itu juga pelajaran. Tanda apa? Ya. Yang pertama, tanda bahwa jasad kita itu belum sinkron terhadap sadar Allah, terhadap kesucian Allah. Yang kedua, kita disujudkan. Itu tanda bahwa kita jarang bersujud ya. Ya kita nggak mau sadar Allah gitu loh. Kayak gitu, nggak mau sadar Allah. Kita kurang berserah, kurang sadar Allah, disujudkan. Kadang-kadang ada yang tangan sedekap gini. Itu pelajarannya apa? Ya mungkin kita sering menunda amanah. Ya, kita sering menunda amanah. Ada hal yang harus segera dilakukan. Misalnya, nah ini yang dari sahabat kita ya, sudah handuk itu sudah waktunya kan dijemur, waktunya dintas, waktunya waktunya diambil masukkan rumah. Masih mikir, wah nanti sajalah menghabiskan rokok dulu. Akhirnya oleh istrinya kan ditegur, cuman dia merokokan, ambil handuk aja enggak segera diambil. Ya, dan pada amanah-amanah yang lain, nanti dulu sebentar lagi nah, kita harus sadari itu, karena itu pelajaran. Kita lihat secara nasional ada tokoh-tokoh yang sering nyinyir, sering menghujat. Kita nggak usah ngejudge, kita hanya sebagai penyaksi, kita menyaksikan, kita diberi pelajaran oleh Allah. Pelajarannya apa? Mengingatkan kita, jangan sampai kita berbuat yang tidak baik, berkata yang tidak baik. Ada tokoh-tokoh yang terus saja berjalan kokoh menjalankan aturan-aturan yang ada di pemerintahan secara bersih, jujur. Kita saksikan itu, ya itu pelajaran. Pelajarannya apa? Ya banyak. Mungkin kita sendiri selama ini belum jujur. Allah ngasih contoh ini loh, berbuatlah jujur seperti beliau-beliau itu. Punyalah prinsip yang kokoh seperti beliau-beliau itu. Ya di situ kita belajar. Nggak usah ngejas ini salah, ini bener, ini baik, ini buruk. Kita nggak punya hak itu, kita nggak punya hak menilai. Karena Allah itu rahmatan lil alamin. Semua ciptaan Allah itu dicintai oleh Allah. Sekarang Israel dengan Palestina misalnya berperang. Mengapa? Israel merasa benar, Palestina merasa benar. Kadang-kadang banyak dari kita yang Israel laknatullah. Kalau Allah benci sama Israel, ya Israel sudah musnah mulai dulu. Kenapa diberi kekuatan oleh Allah? Karena Israel pun zatullah, Palestina zatullah. Mengapa berperang? Ya itulah dramanya. Itu permainan Allah agar kita bisa belajar dari situ. Lalu terus kita bagaimana?
Kita jalankan peran kita. Peran kita apa, amanah kita apa. Itu kita jalankan. Kita sebagai guru, punya peran sebagai guru ya mengajar, karena punya amanah murid. Kalau kita sebagai tentara yang ditugaskan di sana, ya udah berangkat. Menjalankan tugas untuk yang di Israel atau Palestina. Kita sebagai tokoh agama, panutan masyarakat, kiai, ustadz atau apa, ya sudah, kita sampaikan kebenaran. Karena semua yang terjadi ini atas izin Allah, atas kehendak Allah. Itulah sadar Allah. Di sini kita harus belajar. Kita menyaksikan, belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita belajar atas nama Allah. Ya, mengapa atas nama Allah? Karena hakikatnya kita itu zatullah. Mengapa belajar? Ya perintah Allah. Kita disuruh belajar seumur hidup. Utlubul ilmi minal mati ilal lahdi. Jadi orang yang sadar Allah itu jiwanya tenang. Itu semua adalah af'al Allah. Yang terjadi pada diri kita, yang terjadi di dunia ini adalah af'al Allah. Disitulah kita melihat drama ilahi. Panggungnya adalah bumi ini. Semua orang itu semua diberi peran masing-masing. Kita juga punya peran masing-masing yang berbeda dengan peran orang lain. Jadi hidup itu damai-damai saja, tenang-tenang saja. Kalau kita menyalahkan ciptaan Allah, berarti sama dengan menyalahkan yang menciptakan. Bapak-bapak membuat kursi, kemudian kursinya dihina orang lain. Ya, gimana perasaan bapak? Ibu-ibu buat kue, kuenya dihina orang lain. Gimana perasaan ibu sebagai yang membuat kue, bapak sebagai yang membuat kursi tadi, meja kursi tadi? Begitu juga Allah. Allah mencintai semua ciptaannya. Baik yang diberi peran positif maupun yang diberi peran negatif. Baik yang diberi peran protagonis maupun yang diberi peran antagonis. Maupun yang diberi kesadaran terhadap Allah. Kesadaran banyak, kesadaran terhadap dunia itu banyak yang sadar. Tapi yang sadar Allah itu, ya saya pikir masih sedikit. Makanya banyak orang yang cerdas, ilmunya tinggi, tapi akhlaknya dipertanyakan. Kita sudah melihat penampilan orang yang bergelar doktor, profesor, orang yang pandai-pandai, cerdas-cerdas, tapi akhlaknya berbalik 180 derajat dengan kecerdasannya. Ya, kalau mau menghujat orang, mau menghina orang yang nggak sekolah pun bisa kok. Maka Rasulullah itu diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, sehingga manusia itu mempunyai
akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlak Al-Quran. Ya, hanya suruh menyampaikan. Rasulullah itu hanya menyampaikan. Bukan menentukan hasil. Hasil itu sudah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya suruh belajar, berlatih. Hasil itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi guru suruh mengajar sebaik-baiknya, mengajar mendidik sebaik-baiknya. Hasilnya itu hak Allah. Kita sebagai pedagang hanya suruh berdagang. Diperintah Allah untuk berdagang. Hasilnya laba atau rugi itu sudah hak Allah. Besar kecilnya hasil itu hak Allah. Kita nggak bisa menentukan. Saya punya kambing seharga 1 juta. Saya beli 1 juta, wah ini saya jual 1,5 juta. Nanti laku 1,5 juta, saya laba setengah juta. Coba jual, apa mesti laba 0,5 juta? Enggak mesti. Karena apa? Setelah di pasar, tidak ada orang yang mau beli 1,5 juta. Paling tinggi 1,2 juta. Akhirnya apa? Hanya terjual 1,2 juta. Kita hanya laba 200.000. Kadang-kadang bangkrut. Tapi apa kita seharusnya susah? Ya enggak. Kalau kita sadar niatnya kita itu karena Allah, kita berdagangnya menjalankan perintah Allah, ya sudah, itu satu kebahagiaan. Jadi tidak ada menjalankan perintah Allah kok rugi. Katanya sadar Allah. Nah itulah. Jadi itu Bapak Ibu, sahabat sadar Allah semua. Mari kita belajar sadar Allah melalui zikir nafas, terus lurus ke Allah. Ya. Kalau orang Jawa bilang kenceng ning Gusti Allah dan berserah pada Allah. Orang Jawa bilang tansah sumende ning Gusti Allah. Wis apa-apa Allah, pokoknya Allah aja sampai hilang. Ojo kendat ing pamuji. Ya, orang Jawa itu doa itu kan diartikan memuji-muji Allah. Ojo kendat ing pamuji. Jadi kalau kita tenggelam dalam kesucian Allah Subhanahu, maka kita akan bisa jelas melihat kebenaran af'al Allah, bahwa kebenaran Allah itu mutlak. Kita hanya bisa, tugas kita hanya menerima tanpa protes, tanpa ngejas, tanpa menilai apapun, tanpa mengeluh, tanpa membenci, tanpa menyalahkan. Menerima saja dan berserah pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Demikian Bapak Ibu. Ya, ini sekedar apa ya, semoga bisa memberikan motivasi lah pada kita untuk berubah menjadi lebih baik. Ya tentunya yang merubah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita hanya belajar. Ya ada sih saya mendengar. Mulai dulu kok latihan terus, berlatih terus. Kapan jadinya? Mulai dulu belajar terus, latihan zikir nafas, latihan terus. Ya memang kita oleh Allah itu suruh berlatih terus itu. Sampai kapan? Ya sampai mati. Long life education. Itulah adanya ayat dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim.
tuntunlah kami ya Allah, tuntunlah aku ya Allah, bimbinglah aku berjalan di jalan yang lurus gitu loh. Kita hanya minta, mohon untuk dibimbing berjalan yang lurus, dibimbing terus. Artinya akan apa? Kita suruh belajar, berlatih, terus menerus kan. Hasilnya gimana? Wallahu a'lam, terserah Allah. Jadi nggak usah repot-repot. Oh, nanti gini ya udah, hidup ini di sini saat ini, bersyukur ya di sini saat ini. Jadi nyaman gitulah, enak. Oke Bapak Ibu, semoga obrolan kita bermanfaat. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.